Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Harfido Reza dengan NIM 2102113094 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan UTS atau ujian tengah semester dari pendidikan kewarganegaraan kelas B. Baik, kita akan masuk pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya para generasi muda. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai tombak dalam ilmu pengetahuan kenegaraan. Jadi, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan rasa nasionalisme bagi warga negaranya. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan mengenai menghargai perbedaan dalam keberagaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban warga negara, dan juga sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Lebih spesifik lagi, pendidikan kewarganegaraan juga berguna bagi generasi muda, yaitu untuk menjadi tolak ukur dalam melaksanakan moral-moral kebangsaan, sehingga generasi muda itu masih memiliki jiwa nasionalisme yang kental dan tidak terbawa arus negatif dari dampak globalisasi. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan kedua, yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan negara lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan alasan mengapa bangsa Indonesia sepakat menggunakannya sebagai identitas nasional. Nah, menurut saya, alasan pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk menjadi ciri khas bangsa Indonesia di antara negara-negara lain. Dengan adanya identitas nasional tersebut, maka akan mudah mencari perbedaan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional juga menunjukkan citra dan konsep suatu negara. Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia adalah bendera merah putih, yang mana menurut sejarah, bendera merah putih ini pernah digunakan sebagai umbul-umbul kerajaan Majapahit. Warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian. Menurut Insinyur Soekarno, warna merah diambil dari warna matahari dan warna putih diambil dari warna bulan. Dan itu sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berani dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu coba saudara jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai Mahkamah Konstitusi dalam gerak pelaksanaan kewenangannya. Nah, Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi ini memiliki 4 kewenangan. Yang pertama, menguji Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tinjauan yudisial. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan atas lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus untuk membubarkan partai politik. Yang keempat, ada memutus tentang hasil pemilu. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan keempat, yaitu carilah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini menurut Anda. Uraikan tentang kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Baik, salah satu kasus yang menjadi masalah demokrasi di Indonesia saat ini adalah money politik atau politik uang dalam pemilu. Biasanya akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik. Mereka akan memberikan suap berupa uang atau barang seperti sembako dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat untuk memberikan suaranya ketika pemilihan nanti. Saya merasa ini merupakan implementasi dari demokrasi yang buruk, dikarenakan hasil pemilu tidaklah murni, karena masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih kandidat yang ia inginkan. Kemudian kasus yang menjadi sorotan adalah masalah keberagaman agama. Sudah sewajarnya dalam demokrasi, masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling menghargai satu sama lain. Namun, baru-baru ini Menteri Agama membandingkan suara azan yang dianggap mengurangi keharmonisan dengan suara gonggongan anjing, yang saya rasa itu merupakan salah satu penghinaan dan bentuk rasisme terhadap keberagaman agama. Sudah sewajarnya, Menteri Agama itu tidak mengatakan hal-hal yang buruk mengenai agama dalam pers, dan saya rasa itu akan menimbulkan konflik baru dalam masyarakat. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan terakhir, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengapa konstitusi diperlukan bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Jelaskan. Nah, suatu negara memerlukan konstitusi sebagai pedoman dalam melaksanakan kekuasaan negara. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, pemberontakan, dan negara menjadi kacau balau akibat tidak adanya konstitusi sebagai instrumen atau hukum yang mengaturnya. Indonesia sendiri telah melakukan amandemen kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Tujuannya yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara agar lebih mantap dan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, memperluas partisipasi masyarakat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar yang menjamin hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban sebagai syarat negara hukum.